Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Makfira dengan NIM 200501501068 dari kelas PBSID. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Adapun video dari mata kuliah ini adalah tentang liputan berita yang terindikasi memiliki kesalahan berbahasa. Liputan berita yang saya ambil di sini adalah dari CNN Indonesia. Berikut liputan berita dari CNN Indonesia. Kita ke Jakarta, banjirop di wilayah Jakarta Utara juga diprediksi terjadi pada Kamis ini. Kita pantau bagaimana situasi di kawasan Jakarta Utara, terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Arief Kurniawan di Jakarta Utara. Selamat sore Arief, kita ingin mendapatkan gambaran seperti apa suasana di tempat Anda, apakah banjirop ini masih menggenangi kawasan di tempat Anda, dan apa juga antisipasi yang telah dan akan dilakukan mengingat prediksi-prediksi banjirop ini akan terus terjadi hingga pertengahan Desember ini? Ya, selamat sore Ferdi. Saat ini saya berada di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Dan dapat saya informasikan, air pasang memang sempat naik di kawasan Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa tadi pagi sekitar pukul 9. Namun dari informasi dan keterangan para pekerja di Pelabuhan Sunda Kelapa ini, itu air pasang sudah mulai surut sekitar pukul 14 siang tadi. Dan saat ini seperti Anda lihat di belakang saya, itu kondisi Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa itu bisa dibilang sudah hampir kering ya. Jadi hanya ada sisa-sisa basah saja dari limpahan air pasang laut. Dan tadi memang pagi tadi ketika air pasang itu naik, itu di sini ketinggian air tuh antara 30 sampai dengan 40 cm. Jadi memang tidak terlalu tinggi. Dan ini saya akan tunjukkan, ini saya berada di sisi sebelah dari tanggul di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Nah, ini tadi siang nih airnya sempat naik nih. Sempat luber dari sini tanggul pembatas, namun pada pukul 14 tadi siang sudah mulai surut. Dan Anda juga bisa lihat bahwa kapal-kapal yang bersandar di sini juga posisinya lebih rendah dari posisi tanggul. Jadi surutnya bisa terbilang cukup cepat sekali ya, karena memang didukung juga dengan cuaca cerah, sehingga memang belum menimbulkan dampak yang berarti untuk aktivitas di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Dan juga memang informasi dari para pekerja tadi ketika pagi tadi hingga siang tadi pukul 13 ketika air tumpah dari laut ke pelabuhan, itu memang tidak terlalu mengganggu aktivitas operasional seperti bongkar muat kapal, karena memang untuk truk-truk berukuran besar dan juga truk-truk berukuran sedang itu masih bisa melintasi, karena memang tingginya hanya sekitar mata kaki atau sekitar 30 sampai dengan 40 cm. Justru dari informasi para pekerja di pelabuhan, itu air pasang atau rop tertinggi terjadi pada Sabtu lalu pada tanggal 3 Desember, di mana di tempat saya berdiri ini ketinggian air bisa mencapai 70 cm, karena memang air langsung cukup deras keluar melewati dari tanggul yang ada di sini, dan itu cukup tinggi sekitar pinggang orang dewasa atau mencapai 70 cm. Namun setelah itu memang air pasang tidak terlalu banyak terjadi, bahkan prediksi BMKG yang menyebutkan bahwa air pasang akan terjadi pada tanggal 9 sampai dengan 11 Desember, itu pada hari ini 9 Desember itu memang belum terjadi maksimal, karena memang kondisi masih terpantau normal di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Dan memang untuk antisipasi, saya belum bisa mengkonfirmasi dari pihak BNPB ataupun dari pihak Pemkot Wali Kota Jakarta Utara, namun yang pasti memang di sini terpantau tidak ada posko-posko ataupun tidak ada kapal-kapal penyelamat atau perahu-perahu kecil yang digunakan untuk evakuasi, karena memang mengingat semua juga tergantung dengan cuaca ataupun kondisi pasang air laut yang hingga sore hari ini masih terpantau normal di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Ferdi. Arief, selain fenomena tahunan, banjirop ini di sejumlah titik juga diperparah, berdampak kepada pemukiman karena adanya tanggul-tanggul berupa karung pasir yang sempat jebol, dan ini dijanjikan akan diperbaiki dalam waktu cepat. Apakah Anda melihat atau sudah mendapatkan laporan bahwa tanggul-tanggul ini yang sejatinya menahan banjirop ini, apakah sudah diperbaiki atau ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan sebagai antisipasi? Ya, memang dari informasi dari para pekerja di Pelabuhan Sunda Kelapa, memang ada titik tanggul yang mengalami kerusakan atau retak, sehingga mempercepat air laut untuk masuk ke pinggiran Pelabuhan Sunda Kelapa. Dan informasi dari para pekerja di sini memang
jebolnya tanggul tersebut itu tidak terlalu panjang, itu hanya sekitar 10 sampai dengan 15 meter. Dan kerusakan atau retakan tanggul di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa ini, informasi dari para pekerja di sini memang sudah lama, dan itu hingga hari ini itu memang belum ada perbaikan. Dan memang juga dari informasi yang saya himpun di sini, itu antisipasinya hanya berupa ditambal oleh karung-karung pasir saja. Namun informasi dari para pekerja di sini sebetulnya yang paling faktor utama itu adalah air pasang laut itu sendiri. Kalau memang air pasang itu sedang tinggi-tingginya, itu meskipun seperti di posisi saya sekarang ini kan tanggul tidak ada yang rusak di sebelah kiri saya ini, kalau memang sudah tinggi ya air akan tumpah saja masuk ke dalam pelabuhan. Jadi memang untuk tanggul itu sendiri memang bukan menjadi faktor utama, namun bisa mempercepat masuknya air laut ke daratan jika memang tidak diperbaiki. Jadi semua sekali lagi tergantung kepada cuaca ataupun kondisi pasang air laut yang bisa mempengaruhi banjirop di kawasan di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa ini, Ferdi. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan dari kawasan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Dari liputan berita yang sudah kita lihat bersama, terdapat 2 kesalahan berbahasa yang saya temukan, yaitu pemilihan kata atau diksi dan artikulasi. Dan saat ini, seperti Anda lihat di belakang saya, itu kondisi Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa itu bisa dibilang sudah hampir kering ya. Jadi hanya ada sisa-sisa basah saja dari limpahan air pasang laut. Dari potongan liputan berita tadi terlihat bahwa ada kesalahan pemilihan kata, yaitu pada saat reporter mengatakan, dan saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya itu, kondisi Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa itu bisa dibilang sudah hampir kering. Jadi hanya ada sisa-sisa basah saja dari limpahan air pasang laut. Menurut saya, kata itu tidak perlu lagi digunakan karena hanya akan melakukan pemborosan kata pada kalimat yang dapat membuat kalimat tidak efektif. Selain itu, penggunaan kata basa juga kurang tepat digunakan. Pemilihan kata harus tepat, jelas, dan bervariasi karena kata merupakan bagian yang penting dalam pembentukan sebuah kalimat. Menurut saya, kata yang tepat digunakan adalah kata air agar lebih menunjukkan sisa-sisa apa yang ada di belakang reporter tersebut. Adapun perbaikan dari kesalahan pemilihan kata tadi yaitu, dan saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya, kondisi Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa bisa dibilang sudah hampir kering. Jadi hanya ada sisa-sisa air saja dari limpahan air pasang laut. Dan ini saya akan tunjukkan, ini saya berada di sisi sebelah dari tanggul di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Nah ini tadi siang nih airnya sempat naik nih, sempat luber dari sini tanggul pembatas, namun pada pukul 14 tadi siang sudah mulai surut. Pada potongan liputan berita tadi juga terlihat bahwa ada kesalahan pemilihan kata pada saat reporter mengatakan, dan saat ini saya akan tunjukkan, ini saya berada di sisi sebelah dari tanggul di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Tadi siang air sempat naik, sempat luber dari sisi ke tanggul pembatas, namun pada pukul 14 tadi siang mulai surut. Penggunaan kata ini juga tidak perlu digunakan karena hanya akan melakukan pemborosan kata pada kalimat. Selain itu, menurut saya penggunaan kata luber kurang tepat digunakan. Walaupun luber ada di dalam KBBI, namun kata yang menurut saya tepat digunakan adalah kata meluap, agar semua kalangan dapat memahami informasi yang diberitakan. Adapun perbaikan dalam kalimat tersebut adalah, dan ini saya akan tunjukkan, saya berada di sisi sebelah dari tanggul di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Tadi siang air sempat naik, sempat meluap dari sisi ke tanggul pembatas, namun pada pukul 14 tadi siang mulai surut. Jadi memang untuk tanggul itu sendiri memang bukan menjadi faktor utama, namun bisa mempercepat masuknya air laut ke daratan jika memang tidak diperbaiki. Jadi semua sekali lagi tergantung kepada cuaca ataupun kondisi pasang air laut yang bisa mempengaruhi banjirop di kawasan di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa ini, Ferdi. Dari potongan liputan berita tadi juga masih terlihat kesalahan dalam pemilihan kata, yaitu pada saat reporter mengatakan, jadi memang untuk tanggul itu sendiri memang bukan menjadi faktor utama, namun bisa mempercepat masuknya air laut ke daratan jika memang tidak diperbaiki. Jadi semua sekali lagi tergantung kepada cuaca ataupun kondisi pasang air laut yang bisa mempengaruhi banjirop di kawasan di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa ini. Menurut saya, penggunaan kata untuk
memang sendiri dan di tidak perlu digunakan karena hanya akan melakukan pemborosan kata yang membuat kalimat tidak efektif. Adapun perbaikan dari kalimat tersebut adalah jadi memang tanggul itu bukan menjadi faktor utama namun bisa mempercepat masuknya air laut ke daratan jika memang tidak diperbaiki. Jadi semua sekali lagi tergantung kepada cuaca ataupun kondisi pasang air laut yang bisa mempengaruhi banjir rob di kawasan di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa ini. Dan memang untuk antisipasi, saya belum bisa mengkonfirmasi dari pihak BNPB ataupun dari pihak Pemkot Wali Kota Jakarta Utara, namun yang pasti memang di sini terpantau tidak ada posko-posko ataupun tidak ada kapal-kapal penyelamat atau perahu-perahu kecil yang digunakan untuk evakuasi, karena memang mengingat semua juga tergantung dengan cuaca ataupun kondisi pasang air laut yang hingga sore hari ini masih terpantau normal di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Pada liputan berita tadi juga terlihat kesalahan dalam artikulasi, yaitu pada saat reporter mengatakan, dan memang untuk antisipasi saya belum bisa mengkonfirmasi dari pihak BNPB ataupun pihak Pemkop Wali Kota Jakarta Utara. Namun yang pasti memang di sini terpantau tidak ada posko-posko ataupun tidak ada kapal-kapal penyelamat atau perahu-perahu kecil yang digunakan untuk evakuasi. Karena memang mengingat semua juga tergantung dengan cuaca ataupun kondisi pasang air laut yang hingga sore hari ini masih terpantau normal di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa. Pada menit ketiga lewat 11 detik, kata Jakarta Utara artikulasinya kurang jelas sehingga kata yang saya dengar adalah Jakarta Utara. Artikulasi juga sangat penting diperhatikan di saat membawakan sebuah laporan berita karena artikulasi adalah sebuah lambang bunyi yang diucapkan menjadi sebuah bahasa. Jadi, apabila artikulasi yang diucapkan itu jelas, maka orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan dapat mengerti dan paham, begitupun sebaliknya. Jadi memang untuk tanggul itu sendiri memang bukan menjadi faktor utama, namun bisa mempercepat masuknya air laut ke daratan jika memang tidak diperbaiki. Jadi semua sekali lagi tergantung kepada cuaca ataupun kondisi pasang air laut yang bisa mempengaruhi banjir rob di kawasan di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa ini, Ferdi. Pada potongan liputan berita tadi juga masih terlihat kesalahan dalam artikulasi yang kurang jelas, yaitu pada saat reporter mengatakan, jadi memang untuk tanggul itu sendiri memang bukan menjadi faktor utama namun bisa mempercepat masuknya air laut ke daratan jika memang tidak diperbaiki. Jadi semua sekali lagi tergantung kepada cuaca ataupun kondisi pasang air laut yang bisa mempengaruhi banjir rob di kawasan di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa ini. Pada menit ke-5 lewat 26 detik, kata pelabuhan artikulasinya pun kurang jelas, sehingga kata yang saya dengar adalah pelabuhan. Artikulasi juga sangat penting diperhatikan di saat membawakan sebuah laporan berita, karena artikulasi adalah sebuah lambang bunyi yang diucapkan menjadi sebuah bahasa. Jadi, apabila artikulasi yang diucapkan itu jelas, maka orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan dapat mengerti dan paham, begitupun sebaliknya. Itulah tadi liputan berita yang terindikasi memiliki kesalahan berbahasa yang saya temukan dari CNN Indonesia tentang waspada banjir rob terjang pesisir Jakarta. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.